Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dibukakan pikirannya dan dilembutkan hatinya, sehingga bisa menerima pelajaran dan kebaikan dari segala arah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Karena pertemuan minggu lalu kita membaca surat Quraisy, jadi kali ini kita membaca surat Al-Fil. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Kita mulai bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian mengisi absen terlebih dahulu pada link yang telah ibu kirimkan ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Kita semua pasti sudah melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu karena sakit, karena bencana, maupun hal-hal yang lainnya, yang semuanya sama-sama membawa pada kematian. Kematian ini adalah kepastian dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Shadaqallahul azim, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pada ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati, sebab kita juga bernyawa. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering kita lakukan sebagai manusia agar kita menyadari bahwa diri kita tidak akan hidup kekal dan tidak selamanya hidup di dunia ini. Di samping itu, tentu saja kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati, yaitu dengan segera bertaubat dan memperbanyak amal-amal soleh. Apabila seseorang telah meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Dalam hal ini ada 4 hal. Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. 4 hal ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Yang pertama, kita pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh jenazah dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya.
Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Hukum merawat atau mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud di sini adalah 4 hal yang tadi yang telah Ibu sebutkan, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Pembahasan yang pertama yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama adalah orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku maupun profesinya. Kemudian yang kedua, ada atau didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan mati syahid. Adapun yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah atau tata cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton oleh orang banyak. Yang kedua, letakkan jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan jenazah harus tertutup auratnya. Yang keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di dalam perut. Yang kelima, ganti sarung tangan, kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Yang ketujuh, mewudukan si mayat dan membasuh seluruh tubuh mayat. Yang kedelapan, disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Dalam hal ini biasanya air yang digunakan adalah air yang dicampur dengan daun bidara atau kapur barus. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan laki-laki adalah sempurnanya 3 lembar dan perempuan 5 lembar. Pada tahap pertama, kita perlu mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini, kita harus mampu mengukur berapa panjang atau tinggi jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nantinya akan habis dimakan oleh besaran diameter tubuhnya. Dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa afdaluhu abyadun, dan afdolnya kain kafan adalah berwarna putih. Setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusar sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan cawat atau celana dalamnya. Yang berikutnya harus kita sediakan pakaian gamis atau bajunya untuk si mayat tersebut. Ya, dan yang terakhir adalah sorban untuk menutupi kepala si mayat. Pada tahap kedua adalah membungkus jenazah. Dalam hal ini kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus terlebih dahulu meminta izin untuk membungkus si mayit tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutup wajahnya
dengan kapas. Selanjutnya kita tutup dan ikat lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah menyolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat pada biasanya, namun tidak menggunakan ruku dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 saf atau lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah. Apabila mayitnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar dekat dengan kepala mayit. Jika mayit adalah perempuan, maka imam berdiri sejajar atau dekat dengan perutnya. Kemudian membaca niat. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Apabila jenazahnya laki-laki, maka menggunakan hadzal mayyiti, dan apabila jenazahnya perempuan, maka menggunakan hadzihil mayyitati. Kemudian takbir yang pertama, Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyadha minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri au min adabin nari. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Setelah takbir yang keempat, dilanjut membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah membaca doa, kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembari menengok ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir, bagian dari perawatan atau pengurusan jenazah adalah menguburkan jenazah. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menguburkan jenazah. Di antaranya yang pertama adalah untuk menyegerakan menguburkan jenazah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
qala asri'u bil janazah, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat. Dan yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar terjaga dan aman dari binatang buas. Dan yang keempat, membaca doa saat memasukkan mayat ke dalam kubur. Doanya bismillahi wa ala millati rasulillahi wa ala sunnati rasulillahi, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, hendaklah terbentuk perilaku yang mulia terhadap tetangga ataupun saudara yang tertimpa musibah kematian, yaitu yang pertama, mengunjungi atau takziah ke tetangga ataupun saudara yang terkena musibah dan mendoakannya. Dan yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu pengurusan jenazah. Yang ketiga, semampunya dan seadanya memberikan bantuan atau sumbangan, baik berupa uang, makanan maupun hal yang lainnya. Dan yang keempat, menghibur ahli musibah atau menasehatinya agar bersabar dan terus berdoa bagi si mayit. Demikianlah anak-anak pembahasan tentang pengurusan jenazah. Dari materi ini kita dapat mengambil hikmah, hendaknya kita semua selalu mengingat kematian yang pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita menyiapkan bekal di akhirat nanti dengan amal-amal kebaikan. Mungkin cukup pembelajaran hari ini dari Ibu. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal yang telah Ibu siapkan dan nanti akan Ibu share linknya ya. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.